Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kita lanjutkan materi mata kuliah statistik deskriptif. Sekarang kita menginjak pada index number. Yang kemarin kita bicara tentang index number atau angka indeks pada angka indeks tidak tertimbang. Sekarang kita akan bicara tentang angka indeks tertimbang. Kalau angka indeks tidak tertimbang, itu jelas kita hanya mencari harga, perubahan harga atau price index atau quantity index. Tapi kalau kita bicara tentang indeks tertimbang, itu digabung antara harga dan kuantitas. Jadi contohnya begini, kita punya misalkan komoditas. Ini tahun 2017 terdiri dari harga dan kuantitas. Tahun 2018 ini juga harga dan kuantitas. Tahun 2019 juga harga dan kuantitas. Misalkan ini kopi, harga 1 kilonya misalkan 10.000, terus kuantitasnya di sini ada 12 ton misalkan. Di sini juga tetap 10.000, ini 13 ton, ini 11.000, ini 14 ton. Kopi, terus gula misalkan juga 11.000, ini 15 ton, ini 12.000 tetap 15 ton, ini 13.000 16 ton. Terus beras akan 8.000 10 ton, 9.000 11 ton, 10.000 12 ton. Misalkan ini kita punya data. Di sini ada harga, ada kuantitas, ada harga, kuantitas. Terus tahun 2017 sama dengan 100. Maka semuanya akan dihitung dengan dasar tahun 2017. Jadi kalau kita menghitung angka indeks tertimbang, ini akan menggunakan metode apa? Ada beberapa metode. Salah satu di antara adalah weighted agregative method. Metode agregatif tertimbang. Ini menghitungnya indeks sama dengan harga tahun tertentu dikalikan penimbang dibagi harga tahun dasar dikalikan penimbang kali 100. Yang jadi pertanyaannya, B-nya itu apa? B-nya itu apa? Nah, ini ada beberapa pendapat. Satu, Mas Pes, dia akan mengajukan konsep indeks pada tahun tertentu sama dengan harga tahun tertentu kali kuantitas tahun dasar dibagi harga tahun dasar kuantitas tahun dasar kali 100. Jadi kalau contoh di atas ini kita menghitung indeks tahun 2018 akan ketemu. Ini kita kalikan dulu. P 2017 I 2017.
Terus ini kita kalikan P 2018 Q 2017. Kebetulan sama 12 kali ini 150 sama 30 180. Terus ini 9 kali 10 90. Ini kita jumlah 200 365. Ini kita jumlah 390. Sehingga pada saat kita menghitung indeks tahun 2018 sama dengan harga tahun 2018 kali kuantitas tahun 2017 dibagi harga tahun 2017 kali kuantitas tahun 2017 kali 100. Ini akan ketemu 390 dibagi 365 kali 100 sama dengan sekian. Ini kalau menurut Last Payers. Sekarang menurut Pasteur. Menurut Pasteur, penimbangnya itu bukan tahun dasar tapi tahun tertentu. Maaf ya, ini tadi kurang sigma. Sigma PN kali QN dibagi sigma P0 kali QN kali 100. Jadi kalau ini indeks tahun 2018 akan ketemu P 2018 Q 2018 dibagi sigma P 2017 kali Q 2018 kali 100. Ini Pasteur. Kalau Last Payers itu terlalu underestimate, maka dijawab oleh Pasteur. Pasteur karena N-nya penimbangnya adalah tahun tertentu, itu berarti dianggap overestimate. Maka muncul pendapat lain, Last Payers, Pasteur, Drobis. Drobis itu menggabungkan indeks Last Payers ditambah Pasteur dibagi 2. Lantas muncul lagi Irving Fisher. Apa itu? Indeks Irving Fisher sama dengan di akar Last Payers kali Pasteur. Dan yang kelima tentang Weighted Aggregative Index adalah Edwards. Dia mengajukan konsep indeks sama dengan sigma. Indeks sama dengan sigma PN kali Q0 plus Qn dibagi dengan sigma P0 kali Q0 plus Qn kali 100. Ini adalah angka indeks tertimbang versi Weighted Aggregative Method. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa berdasarkan Weighted Aggregative Index. Penimbangnya tetap. Saudara bisa baca sendiri, di situ penimbangnya tetap. Dan yang terakhir adalah chain index number. Kalau chain index number ini pembaginya selalu N-1. Nah, jadi indeks N-1 dibanding dengan N sama dengan sigma PN kali kuantitas A. Kuantitasnya ditentukan. Kapan kuantitasnya? Dibagi dengan sigma PN-1 kali kuantitas A kali 100. Ini semua adalah menunjukkan apa yang disebut dengan angka indeks tertimbang. Pada pertanyaan, Pak, dari semuanya itu yang baik yang mana? Yang baik adalah
angka indeks tertimbang ini, China Index Number. Ini adalah yang terbaik. Mengapa yang terbaik? Karena pembaginya selalu N-1, selalu 1 tahun sebelumnya atau 1 periode sebelumnya. Ini adalah suatu gambaran bahwa angka indeks tertimbang itu menunjukkan yang paling baik adalah angka indeks rantai. Ini dasar untuk menghitung indeks harga saham gabungan, itu juga angka indeks rantai itu selalu membandingkan N-1. Begitu, paham ya? Nah, untuk lebih lanjut saudara coba kerjakan soal nomor 3. Nah, satu aja. Saudara kerjakan soal nomor 3. Coba kerjakan. Saudara bisa enggak? Jadi soal nomor 3 halaman 93. Coba saudara kerjakan ini ya. Kalau nanti sudah paham berarti bisa mengerjakan. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Kita lanjutkan tentang pembahasan index number atau angka indeks. Pada saat ini kita akan membicarakan tentang apakah tahun dasar atau periode dasar itu dapat dirubah. Jawabnya dapat. Karena sudah terlalu lama atau karena ada peristiwa-peristiwa tertentu, maka periode dasar atau tahun dasar itu bisa dirubah. Jadi begini, misalkan ini tahun 2017, 18, 19, 20, 21. Misalkan ya, indeks yang saudara hitung, misalkan ini 100, 102, 150, 152, 155 misalkan. Pada tahun 2018 ke 19 itu peningkatannya akan terlalu tajam. Masa ada 48 poin naiknya. Maka ini bisa dirubah. Bagaimana caranya? Merubah periode atau tahun dasar. Cara merubahnya bagaimana? Cara merubahnya adalah kita menghitung indeks baru yang sebagai digunakan perubahan sama dengan indeks lama. Indeks lamanya ini indeks lama dibagi indeks lama yang ditunjuk sebagai periode dasarnya kali 100. Ini caranya begitu. Jadi misalkan dari ini rubah indeks dasar ke tahun 2019. Maka tahun 2019 itu mesti sama dengan 0. Masukkan indeks 2019 sama dengan indeks lama tahun 2019 berapa? 150. Dibagi indeks baru yang digunakan sebagai dasar baru, yaitu apa? Yaitu tahun 2019. Jadi di sini pasti sama dengan 100. Jadi kalau kita rubah ya indeks baru di sini ini masih 100. Sekarang dasar pembandingnya semua tahun 2019. Rubah indeks dasar tahun 2019. Sekarang saudara hitung 20
dan 2021. Maka indeks tahun 2020 sama dengan berapa? Indeks lama tahun 2020 152 dibagi 150 kali 100. Indeks tahun 2021 juga akan berubah. Berapa berubahnya? Indeks lama tahun 2021 berapa? 155 dibagi 150 kali 100. Nih. Jadi di sini akan berubah menjadi itu dan semuanya akan berubah. Terus sebenarnya manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kita akan menghitung indeks sebagai pendeflasian. Indeks sebagai perhitungan pendeflasian. Ini kalau dikaitkan dengan uang, berarti kita akan menghitung purchasing. Sebenarnya kekuatan daya beli uang kita itu berapa? Jadi begini, pada saat saudara datang ke UNS, saudara diberi uang saku oleh orang tua saudara 1 juta per bulan. Di mana pada saat itu saudara bisa gunakan 1 juta itu makan 3 kali, minumnya es teh, dan mungkin lauknya lebih ikan-ikan, sudah mulai ikan. Tapi sekarang karena harga-harga naik, purchasing power money saudara itu turun, tidak lagi bisa membelikan 3 kali makan dengan lauk ikan, daging, tapi 3 kali makan, yang 2 kali makan dengan tahu tempe, yang sekali makan dengan daging. Minumnya juga tidak bisa jus, tapi hanya es teh atau es jeruk. Itu namanya purchasing power of money. Sekarang, bagaimana menghitung purchasing power of money ini? Itu cara menghitungnya nilai real sama dengan nilai nominal dibagi dengan indeks kali 100. Jadi kalau kita lihat setelah ada perubahan itu, uang saku saudara tahun 2019 1 juta per bulan, tahun 2020 1,1 juta, dan tahun 2021 1,1 juta. Berapa purchasing power-nya? Maka nilai realnya tahun 2019 sama dengan nilai nominalnya berapa? 1 juta. Indeksnya berapa? 100 kali 100. Maka sama, pada saat tahun 2019 nilai real sama dengan nilai nominal. Nah, sama, karena apa? Indeksnya 100. Tapi pada tahun 2020 uang saku saudara sudah naik 1,1 juta. Tapi indeksnya berapa? Indeksnya ini. Misalkan ya di sini 100 juga. Kali 100. Lebih kecil dari 1,1 juta. Juga tahun 2021. Indeksnya lebih besar lagi. Ini misalkan indeksnya 105 kali 100. Lebih kecil lagi dari 1,1 juta. Nah, ini adalah fungsi dari
indeks sebagai pendeflasian. Jadi mengukur sebenarnya kekuatan uang masyarakat itu berapa. Nah, itu sehingga pemerintah itu selalu memberikan penyesuaian gaji setiap tahun. Jadi kalau kebetulan PNS atau kebetulan upah minimal regional itu setiap tahun akan berubah naik. Naiknya itu bukan naik gaji tapi naik untuk penyesuaian. Penyesuaian dari apa? Dari purchasing power of money. Kekuatan daya beli uang itu biar dapat disesuaikan dengan hal tersebut. Begitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang angka indeks, maka angka indeks itu ada 3 pembicaraan. Yang pertama adalah angka indeks tidak tertimbang. Yang kedua adalah angka indeks tertimbang. Yang ketiga adalah angka indeks untuk pendeflasian. Penyesuaian indeks ya, disesuaikan karena ada perubahan-perubahan, maka indeks tahun dasarnya dirubah. Setelah itu bagaimana menghitung purchasing power-nya. Demikian. Untuk selanjutnya saudara kerjakan soal nomor 4 halaman 94. Nah, ini saudara kerjakan. Nah, mudah-mudahan paham dan bisa mengerjakan soal tersebut. Terima kasih. Sampai jumpa. Besok kita akan bicara tentang bab yang terakhir, yaitu kita bicara tentang analisis deret berkala, time series analysis. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.